Bapak Ibu yang Masjid Al-Karamah yang dimuliakan Allah, seperti mana biasa sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan sentapan rohani Ramadan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dharma Faridah. Pada Ustaz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu wa yuhawidanihi wa yumajisani wa yunasirani. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Imam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, dan yang kita banggakan ialah anak-anak kita sekalian, generasi penerus bangsa dan agama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua dalam kehidupan ini, terutama nikmat Islam dan iman. Yang kedua, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk dapat hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah Ramadan dan ditutup nantinya dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kata Rasulullah, man qama ma'a imamihi hatta yang sholiba kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalaman suntuk. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti bersalawat kepada baginda Rasul, karena satu salawat kepada baginda Rasul Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun judul santapan rohani Ramadan pada malam hari ini yang ditentukan oleh MTI Kota Pekanbaru ialah bagaimana menjaga akidah Gen Z di era digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, karena bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang yang beriman, Allah perintahkan kita agar kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, karena bahan bakarnya ialah manusia itu sendiri. Yang jadi pertanyaannya hari ini adalah bagaimana cara kita
menjaga keluarga kita? Jawabannya adalah dengan cara beragama. Dengan cara beragama. Agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi kalau diartikan agama itu tidak kacau, sesuatu yang terarah. Allah inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kalau kita pengen selamat, berislamlah dengan baik. Karena pokok segala urusan itu kata Rasulullah ialah sholat, ialah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Yang jadi masalahnya hari ini di era digital, informasi serba mudah dan informasi begitu cepat, dan anak-anak kita belum mempunyai filter untuk itu, dan telah disuguhkan yang namanya teknologi. Kalau ditanya bagaimana cara menjaga akidah mereka, yang pertama kali dari orang tua. Karena kata Rasulullah, setiap anak yang lahir ke muka bumi ini, mereka lahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Yang artinya apa? Orang tua pembentuk anak pertama sekali. Jadi kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya itu juga baik. Tapi yang jadi masalahnya hari ini, agama hanya sekedar diturunkan dan sedikit sekali diajarkan. Apalagi di zaman era digital, jarang sekali kita menengok orang tua yang tidak memegang HP. Jarang sekali kita menengok ibu yang tidak punya sosial media. Jadi apa yang terjadi? Ketika orang tuanya megang HP, otomatis anaknya juga megang HP. Padahal anaknya belum punya filter untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ada suatu kejadian nyata bagi diri saya pribadi. Saya mempunyai keponakan umur 4 tahun. Sebelumnya kebiasaannya seperti orang normal, yang artinya dia berani ke kamar mandi dengan sendirinya. Namun karena orang tuanya memiliki anak atau dia memiliki adik satu lagi, jadi untuk mengasuhnya agak sulit. Jadi diakali dengan cara memberikan HP. Ternyata tontonannya Boboiboy dan Upin Ipin. Setiap kali dia marah, setiap kali dia kesal, dia berlaga seperti Boboiboy, mengeluarkan jurus, berubah dan sebagainya. Karena itu tontonannya. Anak itu adalah mirror, cermin. Dia akan mencerminkan apa yang dilihatnya. Setiap dia marah, berubah. Boboiboy api, Boboiboy air. Dan kedua, dia menonton Upin Ipin, serial hantu durian. Di kampung Tok Dalang ada namanya hantu durian runtuh. Digambarkan hantu itu seram, punya taring, kuku tajam, orangnya besar, suaranya mengerikan. Ketika temannya Abang Badrul ingin ke kamar mandi, dia tengok kamar mandinya gelap, jauh, dan dia teringat hantu durian. Semenjak itu keponakan saya takut kamar mandi ibu. Alasannya ada hantu durian di kamar mandi. 4 tahun dah tahu ada hantu. Dari mana? Dari HP. Itu salah siapa? Salah orang tuanya. Anaknya tidak bisa memfilter informasi yang baik dan buruk, namun telah diberikan informasi. Dia telan mentah-mentah informasi itu. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak kita? Pahami dulu kondisi psikologis anak kita. Apakah mereka memang telah layak kita berikan HP atau belum? Jangan kita merasa pengen mudah, pengen enak, pengen santai, anak kita kasih HP, dia tenang nonton HP. Yang terjadi apa? Berpengaruh kepada kepribadiannya, berpengaruh kepada perilakunya. Itu untung aja Boboiboy sama Upin Ipin yang tontonnya. Kok sempat yang lain, itu mati pula, mati kutu pula kita ngadapinnya kan. Nah itulah yang terjadi di era digital ini. Yang pertama, orang tua itu harus pandai-pandai dalam merawat anak. Umur 0 sampai 5 tahun dikatakan anak itu sebagai golden age, masa keemasan. Jadi sayangilah mereka, maka mereka akan menghormati kita.
Karena anak itu mencerminkan seperti apa kita. Kalau seandainya kita berkata kasar kepada dia, berkata buruk kepadanya, dan dia akan berkata kasar kepada temannya, dan dia akan berkata buruk juga kepada temannya. Namun kalau kita berkata baik kepadanya, kita tunjukkan sopan santun, kita tunjukkan kemuliaan, dan itu juga yang dia akan lakukan kepada teman-temannya. Bagaimana dengan mengajarkannya sholat? Dia kecil baru. Caranya adalah kita belikan dia sejadah. Sholat kita berikan perintah. Dan di umur 10 tahun, apabila mereka meninggalkan sholat, maka pukullah kaki mereka. Berarti 10 tahun itu udah bisa kita memberikan ketegasan kepada mereka. Karena logikanya akan jalan. Mereka akan tahu yang namanya reward dan punishment. Ketika mereka melakukan kebaikan, kita beri reward, akan dia ulangi. Ketika dia melakukan kejahatan, kita lakukan punishment dan dia akan tidak mengulangi. Dan sholat dikatakan tiang agama. Apabila baik sholatnya, maka akan baiklah amalan yang lainnya. Dan apabila tidak baik sholatnya, maka tidak baiklah amalan yang lainnya. Yang hari ini terjadi, orang tua hanya banyak menyuruh anaknya untuk sholat, namun dia tidak mempraktekkan sholat itu di rumahnya. Jadi ketika anak sholat ke masjid, apa yang terjadi? Dia bingung dengan perintah itu, karena dia tidak pernah melihat contoh seperti mana sholat itu yang benar. Jadi dia di masjid itu mencari sesuatu yang asik, seperti bergelutlah dengan temannya, ketawa ketiwilah, karena dia tidak pernah diajarkan, dipraktekkan di rumah. Sehingga ketika dia lepas, dia merasa bebas. Itulah yang terjadi di zaman kita hari ini. Dan kita sebagai orang tua seharusnya menjadi madrasatul ula, madrasah yang paling pertama bagi anak kita. Dan kita jadilah guru yang terbaik untuk anak kita. Dan ketika mereka telah mulai masuk dewasa, jangan lagi kita menyuruh-nyuruh mereka, menghukum-hukumi mereka, tapi ajaklah mereka berdiskusi. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dia katakan kepada anaknya, "Wahai bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Cobalah engkau pikirkan, bagaimana pendapatmu?" Disuruh Nabi Ibrahim, anaknya memikirkan, dimintanya pendapatnya. Paling dia ayahnya, bisa aja yuk besok saya sembelih. Tidak ada minta-minta pendapat, kan ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Pola asuhnya dia ajak anaknya berdiskusi. Namun apa kata Nabi Ismail? "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah, dan kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Begitu luar biasanya kalau keluarga itu dididik dengan Islam secara baik. Di umur 7 tahun mulai dia disuruh sholat. Ketika umur 10 tahun mulai sholat itu agak diperhatikan. Tapi sebelum itu kita harus mencontohkan sebagai orang tua. Dan ajarkan mereka Al-Quran. Kalau mereka pengen selamat dunia, maka jagalah Al-Quran. Kalau mereka pengen selamat akhirat, maka jagalah Al-Quran. Apabila mereka pengen selamat kedua-duanya, jagalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena kita terbatas oleh waktu. Karena dari MBA sendiri kurang lebih 15 menit, karena mengingat jamaah punya kesibukan masing-masing. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كريما أبدا على حبيبك خير الخلق